Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kalau saudara perhatikan akan perikop, judul perikopnya, itu doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Jadi Paulus itu berdoa supaya saya dan saudara itu mengerti tentang kemuliaan Kristus. Dia tidak sedang berdoa supaya saudara bisa makan dan minum. Dia tidak sedang berdoa supaya saudara sembuh. Dia tidak sedang berdoa supaya saudara mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Tapi yang dia doakan itu adalah tentang pengertian kemuliaan Kristus. Ayat yang ke-15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saudaraku, saya pikir dulu Paulus ini adalah seorang rasul. Hanya seorang rasul. Tetapi kalau saudara perhatikan praktis hampir di setiap suratnya, dia selalu katakan aku berdoa untuk kamu dengan sukacita, aku berdoa untuk kamu, aku berdoa untuk kamu. Nah, saya ingin katakan begini, saya dan saudara harus menjadi seorang pendoa. Dulu saya berpikir doa itu adalah karunia yang kesekian. Hanya orang-orang yang dikaruniai saja yang bisa berdoa dan berdoa syafaat. Tapi lama-lama ketika saya membaca Alkitab, saya pikir, loh, Paulus ini berdoa loh. Saudara baca di dalam setiap suratnya, selalu dia ada katakan, aku berdoa untuk kamu setiap kali aku mengingat, aku berdoa setiap kali aku mengingat kamu, aku berdoa. Itu dia adalah orang yang terus-menerus berdoa. Setiap kali saya mengingat mengenai gereja, saya berdoa. Setiap kali saya mengingat mengenai teman-teman, saya berdoa. Setiap kali saya mengingat akan istri saya berdoa. Setiap kali saya mengingat anak-anak saya berdoa. Bukan setiap kali saya mengingat anak-anak saya mengomel. Saya mengeluh, saya khawatir. Nah, jangan begitu. Setiap kali saya ingat pekerjaan saya stres. Nah, Paulus ini begini, setiap kali aku mengingat kamu, dia tidak ngomel, dia tidak mengeluh, dia tidak marah, dia berdoa. Jadi saya dan saudara haruslah menjadi seorang pendoa. Makin lama saya makin tahu bahwa doa itu bukan satu panggilan khusus, itu kodrat kita. Lupa saya tidak biasa berdoa. Ada yang salah, pengertian itu ada yang salah. Pengertian itu ada yang salah, itu kan tugasnya pendoa syafaat, bukan itu. Mungkin ada orang-orang yang khusus memang diberi beban doa syafaat. Tapi Alkitab mengajarkan lewat Paulus, bahwa setiap kali dia menulis surat pada jemaat-jemaat, dia katakan setiap kali aku mengingat kamu, aku berdoa dengan penuh sukacita. Saudara nanti baca semua surat Paulus. Jadi saya ingin mengatakan dimanapun saudara berada, saudara haruslah menjadi pendoa. Kalau saudara seorang suami, seorang ayah, pendoa menjadi bagi istrimu, bagi anak-anakmu. Kalau saudara seorang istri, menjadi pendoa bagi suamimu, bagi anak-anakmu. Kalau saudara orang tua, berdoalah untuk anak-anakmu. Kalau saudara anak-anak, berdoalah untuk orang tuamu. Setiap kali kamu mengingat orang tuamu, doakan. Jangan setiap kali kamu mengingat orang tuamu, lalu kamu katakan, apalagi yang bisa aku minta dari orang tuaku. Dan setiap kali saudara mengingat akan teman-teman yang lain, saudara mengingat akan hamba-hamba Tuhan yang lain, Alkitab mengatakan doakan, jangan dirasani. Kadang-kadang lebih sering saya mendengar orang rasani hamba Tuhan yang lain ketimbang mendoakan. Oh, dia itu hebat, tapinya itu selalu ada itu. Oh, dia itu terkenal, tapinya itu selalu tidak tidak hilang.
Saya yakin itu bukan diinspirasikan, bukan diwahyukan oleh Kristus. Itu pasti. Nah kembali mari ayat yang ke-16, dan aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku dan meminta kepada Allah. Nah, ayat yang ke-17 ini merupakan poin-poin doanya. Saudara perhatikan baik-baik, jenis doa Paulus itu berbeda sama sekali. Dia melampaui semua uang, dia melampaui semua kebutuhan jasmani. Yang dia doakan adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saya rindu saudara menaikkan level atau mutu dari doa saudara. Dari doa yang hanya bukan, itu tidak salah saudaraku. Dari doa yang isinya adalah kebutuhan sehari-hari, bahkan kemauan kita, pekerjaan kita, kadang-kadang ambisi kita, lalu dinaikkan level, dinaikkan derajatnya. Doa yang berisi kehendak Tuhan atas saya dan saudara. Perhatikan ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Perhatikan apa yang dia minta, supaya yang memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Lain kan? Aku berdoa supaya kamu makin gemuk, supaya kamu hidupmu, uangmu banyak. Oke, Paulus tidak melarang itu ya. Tapi kali ini yang dia doakan begini. Aku berdoa supaya dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Itu doa juga yang sering saya doakan untuk saudara. Tuhan beri wahyu dan beri pengertian dalam segala sesuatu. Ayat 18, dan supaya yang menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ini pokok doa yang ajaib. Dan ketika pokok doa yang ada di Efesus 1, Efesus 3 dan Kolose 1 tadi saudaraku, sebetulnya itu kami jadikan deklarasi setiap kami kumpul bersama-sama. Setiap kali saya kumpul dengan istri, dengan anak-anak, kami jadikan doa itu menjadi deklarasi iman dalam kehidupan kami. Dan supaya yang menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Pokok doa ini jauh lebih ajaib dibandingkan dengan Tuhan, aku pengen ganti HP. Aku pengen ganti HP. Pokok doa ini jauh lebih mulia, saudaraku. Dan betapa hebat kuasanya, ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini pokok doa Paulus untuk saya dan saudara. Dan pokok doa ini itu jauh melebihi kebutuhan manusia. Pokok doa ini adalah kebutuhan surga atau rencana surga untuk saya dan saudara. Dan saya berharap, saya berdoa mulai sekarang saudara bukan hanya berdoa untuk makan minum, tapi saudara mulai berdoa untuk rencana surga atas hidup saudara dan saya. Atau bisa begini, berdoa sesuai dengan kehendak atau kemauan Tuhan. Bukan berdoa sesuai dengan kebutuhan manusia. Ini harus didoakan.
tetapi berdoa sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kemuliaan Tuhan, itu sekarang harus menjadi pokok doa saudara.